tahun 2025 salah satu lembaga pemerintah yang paling banyak disoroti adalah Badan Gizi Nasional. Nah, pagi hari ini di penghujung 2025 saya mau ngobrol-ngobrol nih sama Kepala Badan Gizi Nasional, Pak Dadan Hindayana. Yuk ikut. Dadan, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dadan. Mas Dengan Jat. Ibu Rinrin. Ini di SPPG nih ya? Betul, Iya, SPPG betul. Sedap Malam, Curug SPPG Mekar 2. Daerah Bogor. Bogor Barat. Bogor Barat. Ini adalah salah satu SPPG yang saya minta untuk jadi percontohan dedicated to ibu hamil, ibu menyusui, anak balita. Ini menjadi bagian percontohan untuk nanti seluruh wilayah Indonesia. Karena ibu hamil, ibu menyusui, anak balita di 1000 hari ke depan ini bagian yang sangat penting dalam program pengentasan gizi buruk ya dan untuk pemenuhan gizi karena stunting biasanya harus diatasi di posisi ini. Dan alhamdulillah sekarang berapa persen ibu hamil, ibu menyusui, anak balita? 75%. 75% operasional SPPG ini untuk khusus ibu hamil, menyusui, anak menyusui balita. dan anak balita. Atau disingkat 3B biasanya. 3B. Bumil, busui, balita. Oh, bumil, busui, balita. Saya baru tahu loh, sejujurnya baru tahu karena kalau ngomongin SPPG, ngomongin MBG, pasti kepikiran adalah anak sekolah. Iya. Tapi ternyata ini adalah salah satu untuk tadi ya 3B Iya. tadi ya. Untuk benar-benar program mengatasi stunting. Tapi ini sebenarnya sudah dari awal MBG itu dicetuskan atau pengembangan sih? Sebetulnya dari awal sudah demikian. Cuma kan seringkali yang SPPG Mitra dan SPPG yang beroperasi itu mencari penerima manfaat yang dasarnya ditempatkan di sekitar area sekolah kan. Karena geospasial sekolah kan tidak berubah. Ya. Kita sangat mudah berapa jumlah penerima manfaat. Sementara untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, kita harus betul-betul mendeteksi ke RT RW. Nah, iya itu dia ya. Iya. Oh, berarti datangin ke rumah masing-masing. Iya. Iya, Ngalurinnya. betul. Kalau sekolah kan, sekolah udah jelas tuh 100 orang, 200 orang. Iya, ha. Kalau ini dari rumah ke rumah gitu. Walaupun sekarang sih Pak Dadan jadi kadernya udah kreatif. Jadi hari Senin mereka kumpul gitu ya. Kumpul di satu titik, mereka ambil makan bareng gitu. Sekitar 20-30% kadernya akan membagikan yang tidak datang ke lokasi. rumah-rumah. Betul gitu. Itulah kenapa untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita ini kita tidak bisa menggunakan data yang lama. Jadi datanya harus real time. Iya benar juga. Jadi memang untuk SPG yang lain pun nanti begitu. Begitu satu SPG berdiri dan itu sudah tahu bahwa di situ akan ada minimal 2.000 anak sekolah penerima manfaat, maka kewajiban berikutnya dari SPPG ini adalah mendata berapa ibu hamil, ibu menyusui, anak balita di sekitar radius 4 kilo atau pengantaran 30 menit. Dan ini kita kerjasama sama Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga. Kalau MBG rata-rata kan nasi apa gitu ya dikasih Iya. apa? Di Ompreng. Iya. Nah, kalau ini agak beda ya makanan Sebenarnya posyandu juga sama. Jadi kita berikannya seminggu 2 kali frekuensinya. seminggu 2 kali. Betul. Ada Oh, nggak tiap hari. Setiap hari, jadi hari Senin, contohnya hari ini, itu masak segar. Kemudian dibawa ke Ompreng. posyandu, sambil membawa ini untuk Selasa dan Rabu. Oh gitu. Nanti Kamis datang lagi, sambil bawa untuk Jumat dan Sabtu. Oh. Dan kebetulan memang sehari-hari saya membina itu kan Kang Dadan UMKM ya. Heeh. Jadi ini didatangkan dari kerjasama UMKM, dengan betul. UMKM. Jadi termasuk bahkan susu ini. Ini produksi Yorina ini dari UMKM juga. Jadi mudah-mudahan lebih banyak lagi UMKM juga yang membuat susu Ya. pasteurisasi ya. Insya Allah nanti setelah sapinya cukup banyak. Ini itu Di kerjasama Indonesia pertanian sekarang tuh ya? populasi sapinya baru 500.000. Kuasik Kita butuh 2 juta. Waduh, jauh banget. Ayo Mas Jati mau beternak sapi? Sebuah potensi ya. Ini apa aja sih, Bu? Jadi ini ada telur, ini ada buah. Biasanya kita Oke. buahnya dalam 5 hari itu berubah-ubah. Oh, berganti-ganti ya. Pokoknya banyak bahkan yang penerima manfaat baru tahu ini namanya lengkeng gitu. Oh gitu. Iya, Oh, masih ada ya? masih. Iya, Mas. Oh, oke. Mas Baik. Jati kan mikirnya kita. Iya.
Ya, Sementara karena kita biasa makan ini ya Pak. sementara 60% populasi kita tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang. Oke. Jadi kenapa kita kemudian sekarang benar-benar fokus untuk intervensi pemenuhan gizi? Karena Pak Presiden sudah memahami bahwa 60% populasi kita itu tidak punya akses terhadap menu gizi seimbang. Dan ini ternyata di sekitar Bogor loh ya. Itu kan masih kota ya. Ini masih kota, tapi kalau saya belusukan ke penerimaan manfaatnya itu masih yang sering nangis kita. Jadi jangan lupa bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia itu disokong oleh orang tua yang pendidikan rata-ratanya 9 tahun. Bahkan Jawa Barat itu kan 8,8. Jawa Tengah itu 8,01, Jawa Timur 8,11. Itu artinya anak-anak ini lahir rata-rata dari orang tua yang lulusannya SD di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Makanya stunting itu ada di sekitar kita, nggak jauh-jauh dari ibu kota, dari Jakarta. Jadi hari ini kebetulan menunya ikan. Nah, kalau porsi besar itu untuk ibu hamil, ibu menyusuinya itu ikannya lele. Oh, oke. Nah, tapi balita kita belum berani kasih ikan lele, jadi ikannya dori. Balita nasinya juga dibentuk Oh ya begini. Allah, ini kayak boneka ya, beru teddy Iya, bear gitu ya. Iya, iya. Ini Oh, dori. dori ini tahu sebagai protein nabatinya, protein hewani, kemudian sayur, buah sama nasi. Ini AKG-nya berapa? 350, 400? Ini yang 400. 400 ya? Iya. Apa itu Pak? Angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi. Kalori. Kalorinya Kalori. ya. Ini untuk yang ibu menyusui dan Ibu hamil, ya. Jadi ikan lele, lelenya kepalanya udah dibuang. Iya. Oh, Iya. padahal lelenya kepalanya kadang-kadang enak aja. Kalau di sini ada istilah Jumat berkah juga. Itu kayak gimana tuh maksudnya? Jadi kalau hari Jumat menunya agak cheating tadi. Jadi kadang kita kasih spaghetti gitu. Oh. Sumber karbohidratnya dari mie, tapi tetap ada limpahan sayurannya, ada protein nabati dan hewaninya gitu. Jadi biar anak-anak happy. Ini ahli gizinya nih. Halo Mbak. Halo. Dengan siapa? Mbak Ardana. Mbak Ardana. Iya. Mbak, ini kan kalau yang kemarin-kemarin yang orang pada umumnya pada tahu SPPG itu melayani anak sekolah. Iya. Tapi kalau sekarang ada ke 3B. Iya. Ibu menyusui, ibu hamil, kebalik ya, ibu hamil, ibu menyusui, Menyusui sama balita. Iya. Bedanya apa untuk soal gizinya buat anak-anak yang sekolah sama yang 3B ini? Sebenarnya kan kalau dari kita sendiri kan ada 2 porsi ya. Ada dari porsi kecil sama porsi besar. Nah, porsi besar itu kita peruntukkan untuk Bumil, Busui sama SD-nya itu di 3 sampai 4 dan juga buat SMP. Sedangkan untuk balitanya kita di porsi kecil sama juga kayak siswa SD 1 sampai 3. Jadi Jadi itu kalau sih. untuk ibu hamil itu berapa AKG-nya? AKG-nya di angka lebih dari 500 sih Pak per itunya. Iya, karena emang lebih besar AKG-nya dibanding dengan orang-orang kita biasanya gitu. Bisa dijelasin nggak Mbak, AKG, angka kecukupan gizi itu kayak gimana sih ngitungnya sampai akhirnya dapat 400, 500, kayak gitu, sepintas aja, Oh, iya. sepintas aja biar Jadi kan masyarakat kita tahu tuh juga. AKG itu kan ada dari karbohidrat, protein, lemak, terus juga ada seratnya juga gitu. Nah nanti angka dari keseluruhan tersebut nanti kita jumlahin dapat AKG tersebut gitu. Oh, Ya, gitu. jadi biasanya kalau manusia itu kan kalau kita orang umum tuh 2100 ya kilokalori per hari. Jadi untuk makan pagi aja tuh kita minimal tuh berarti kan 25%-nya gitu. Jadi Oke. sampai malam gitu kan. Jadi kecukupan gizinya tercukupi untuk makan siang atau makan paginya tuh udah dihitung gitu. Tapi tahun depan baru kita akan edukasi ke seluruh penerima manfaat. Jadi tahun pertama ini kita memang intervensi, nah tahun depan intervensi plus edukasi, memilih makanan sehat, memikirkan kalori dan sebagainya. Nah, setelah itu baru kemudian masuk ke edukasi gaya hidup sehat. Hidup sehat sudah lebih advance lagi karena di situ menu dengan gizi seimbang, kemudian harus istirahat yang cukup, kemudian harus olahraga yang terukur, dan pikiran selalu positif. Tapi secara anggarannya untuk SPPG yang semacam ini dengan SPPG yang lain-lainnya sama aja. Sama aja. Tapi kayak agak lebih ribet gitu. Repotan antara SPPG yang umum melayani anak sekolah dengan yang khusus ibu hamil, ibu anak balita itu di masalah pendataan. Iya, itu yang paling ribet jatuhnya ya. Karena sekolah kan datanya lebih mudah. Per berapa bulan kah, per tahun kah, atau apa
untuk pendataan diperbarui? Bu Kalau Rina? pengalaman kami kebetulan SPPG ini sebenarnya baru 2 bulan. Oke. Ya, jadi hektiknya di sebulan pertama aja. Dan sebulan pertama tuh tiap minggu ya, penerima manfaatnya jumlahnya nambah. Oh gitu. Nah, sekarang mulai stagnan nih, udah mulai stabil. Di Tanah Sareal tuh ada 12 kelurahan. 12 Ternyata kita tahu bahwa di setiap kelurahan ada 1.000 anak balita, 400 ibu hamil. Jadi ketika kita data ternyata SPPG-nya kurang. Oh. Jadi kita harus mendirikan SPPG baru untuk menjangkau ibu hamil, menyusui anak balita. Kalau untuk anak sekolah mungkin sudah terdata dengan fix di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Oke. Ini kita sudah lihat dapurnya kayak gini, terus kemudian ini dikirimnya kemana? Nah, ini kan tadi ke Posyandu Ke ya. Posyandunya Nggak jauh dari sini. Nggak jauh dari Nanti sini? kita berkunjung ke sana biar Oh, melihat oke. bagaimana proses mereka memberikan manfaat. boleh kita ke sana? Siap. Saudara? Siap. Baik dulu ngomong-ngomong, tadi kan saya udah ngeliat itu udah di-pack ya Iya. barang-barangnya. Pak Dadan, ini kemarin kan lagi rame ya soal ada mobil nyelonong. Nyelonong ya. Kasusnya udah beres? Untuk korban dari 22 yang dirawat di rumah sakit, tinggal sisa 5 yang masih dirawat. Yang lainnya sudah kembali dan masih terapi rawat jalan. Supirnya sedang dalam proses pendampingan karena itu sopir pengganti. Tapi bersyukurnya karena sopir pengganti pun punya SIM. Dan saya ingin tahu yang di sini seperti apa kebijakannya. Boleh. Ini karena lokal kan yang seperti ini. Nah. Saya kira bagus sekali yang sudah dilakukan oleh Teh Rintin di SPG Sedap Malam. Jadi tim delivery itu 4. 1 sebagai supir, 2 sebagai utama, 2 connect. Tapi dua-duanya, 4-4-nya memiliki Punya SIM. SIM. Jadi bisa saling gantian. Betul. Saya bentar dulu. Dengan Pak siapa? Pak Jari, Pak Jerry, Pak Sofian. Pak Jerry dan Pak Sofian punya SIM. Boleh lihat nggak SIM-nya kayak gimana? Ini ya, Pak. Oh, langsung diambil. Ternyata nggak disakuin di mobil. Oke. Kita coba lihat Kita cek, SIM-nya betul nggak? bener Iya. ada di SIM-nya. SIM-nya ini Pak Yusuf Sofian, masa berlakunya mana nih? Kalau 2030. oh ini 2030. Oke, masih aman. Oh, ini Sah. ada C juga. Sah. Sah. Oke, ini Pak Sofian AC. Kalau Pak Jerry A sampai 2030 juga. Oke, benar. Nah, SIM udah benar. Masa berlaku masih. Biasa bawa mobil atau baru aja? Udah biasa sih, Pak. Udah biasa. Udah biasa. Udah berapa lama kalau dihitung-hitung? Kalau dihitung-hitung mungkin dari sebelum kerja sini udah pribadi 11 tahun. Kalau Pak Sofian Baru sih, Pak. baru berapa Iya. lama? Baru 5 tahun. 5 tahun. Baru 5 tahun. Iya. 5 tahun baru. Tiap hari lagi bawanya. Enggak, kalau saya connect. Oh, connect. Iya. Oh, tapi aman bawa Aman. ini ya. Ibu-ibu bertanya di sini, sekeliling sini, untuk para penerima manfaat, untuk 3B-nya, seperti apa sih responnya? Sampai hari ini mereka alhamdulillah Penerima. jadi mendukung program Tadi pemerintah. Ibu bilang ada trouble-trouble di awal-awal. Apa masalahnya? Nah, apa? masalahnya begini, karena mungkin baru pertama kita belum siap, ada keterlambatan pengiriman basahan Oh, dan juga dari basahan SPB ke sini atau dari, dari sini SPPG ke sini. Oh. Akhirnya kami jemput bola. Oh, Ya, jadi ngambil sendiri karena kita sepakat, Bu, daripada kita menunggu juga membantu SPPG karena kan kalau kita lihat layanannya hanya mobil satu. tapi- karena harus mampir-mampir. Iya, ya? mampir-mampir. Coba. Kamu namanya siapa? Nadia, Nadia. Umur berapa Nadia? 6. Nadia, kamu dapat makan gratis ini? Kamu paling suka menu apa, Nadia? Susu. Susu. Oh, susu. Selain susu apa yang kamu paling suka? Saya lauk apa? Ikan, ayam, atau tahu, tempe apa? Telur. Telur. Oh, kamu paling suka telur. Telurnya telur apa? Telur yang direbus apa telur digoreng? Telur direbus. Oh, direbus. Oke. Ada berapa orang ibu-ibu di sini untuk balita? 18. Jadi ini satu-satunya program yang
makanan itu sampai ke rumah. Makan, ya. Ya. Dan ini Pak Presiden bangga sekali. Makanya kita ucapan terima kasih kepada ibu-ibu nih, kader, dan saya kira wajar lah kita kasih insentif. Oke, insentifnya ini memang diprogramkan seperti itu. Memang diprogramkan sesuai dengan jumlah penerima manfaatnya. Itu dari SPPG atau dari Kalau sumbernya kan dari BGM. Dari BGM. Kami hanya mendistribusikan. Oh, Diatur oh, oleh SPPG. Betul. dari operasional. Bagian dari Oh, operasional. Oke. Ini anak-anak sudah, saya mau nanya kalau yang ibu menyusui atau ibu hamilnya ada nggak ya? Dengan siapa? Rizka Tiara. Mbak Rizka infonya mendapatkan manfaat dari MBG ini sejak hamil. Iya benar. Sejak ketika pertama kali dinyatakan nanti akan dikasih MBG. Seneng, nolak, atau apa waktu itu? Senengnya karena gratis ya. Hari gini mungkin- siapa yang kamu gratis? Iya, seneng. Cuman karena mungkin ada beberapa berita yang agak kurang ini jadi iya kan? Jadi wah, Gimana dong? ini gimana ya? Gimana? Agak mikir. Ah. Kan ada berita-berita yang miring gitu. Tapi ternyata pas udah kita terima, kita rasakan menunya enak, terus kita nggak kenapa-napa gitu. Aman, selalu habis. Anak aku juga makannya suka juga. Jadi alhamdulillah sehat walafiat ya. Kalau anak-anak seru kayak gitu. Kalau Iya. buat Mbak sendiri yang menyusui kan juga kebutuhannya kan ada. Iya. Tapi kan ini cuma seminggu 2 kali ya. Yang menu basahnya kan itu 2 kali, terus ada menu ringan kayak roti, susu, terus snack-snack juga ya itu enak lah alhamdulillah. Di awal-awal kita dari tim SPPG agak, aduh kok banyak yang kembali ya sayurnya. Apa nggak enak atau gimana? Ternyata memang mereka selama ini tidak dikenalkan dengan sayur. Padahal kalau dilihat dari tadi itu sepertinya ini satu hal yang positif ya. Karena kan selama ini kita tahu MBG itu, aduh kayak banyak banget berita negatifnya daripada positifnya. Ya alhamdulillah, saya kira sampai sekarang kita sudah punya 17.075 SPPG di seluruh Indonesia. Ada 2 segmen memang yang berbeda. Kalau di real life, di kenyataan seperti ini Mas Jati lihat sendiri seperti apa reaksi masyarakat. Nah, ada juga yang kedua segmen di media sosial. Nah, yang ya. rame tuh. Iya. Sedikit tapi rame. Sedikit tapi rame. Yang banyak silent tapi bahagia. Seperti yang di Lamongan misalnya, ada satu SPPG yang harus berdiri, tapi belum bisa berdiri karena di belakangnya ada kandang kambing. Nah, sekarang masyarakat sepakat rembukan dan bersedia mengeluarkan biaya agar kandang kambingnya pindah. Bukan SPPG-nya yang pindah. Oh, Jadi gitu? Iya. Itu menunjukkan bahwa masyarakat sudah merasakan manfaat hadirnya SPPG di tengah-tengah mereka. Karena begitu satu SPPG berdiri, maka 50 orang bekerja. Dan itu rata-rata masyarakat sekitar. Kemudian habis itu, setiap satu SPPG butuh supplier. Mulai dari beras, telur, daging, sayur, buah, minyak, bumbu, dan lain-lain. Itu minimal 15 supplier akan hadir. Dan itu mempekerjakan orang juga. Selain itu, masyarakat yang melakukan budidaya sayuran, padi, jagung, buah, ternak, itu bisa diserap oleh SPPG setempat. Jadi ini menjadi satu bagian kegiatan ekonomi. Selain juga tentu saja anak-anak yang kita lihat ya, ini anak-anak calon generasi penerus yang kita perhatikan mulai tadi dari dalam kandungan. Begitu lahir ibu menyusuinya juga kita intervensi, dan anak-anak yang tumbuh pun kita intervensi. Saya kira saya yakin semakin lama sih orang akan bisa merasakan manfaatnya program ini. Masih ada Pak, tapi SPPG mungkin saya boleh bilang pakai istilahnya SPPG bandel gitu lah Pak. Yang SOP-nya berantakan apa segala macam. Gimana upaya perbaikannya? Ya alhamdulillah sekarang ini semakin lama semakin baik. Kita melihat dari contoh kasus ya. Kasus itu kan naik di bulan September. Kemudian puncaknya di Oktober. Itu kemudian drop di November, dan saya dapat laporan dari Kementerian Kesehatan seminggu terakhir tidak ada kejadian, padahal jumlah SPPG-nya setiap hari bertambah 100. Jadi semakin bertambah SPPG, kasusnya semakin turun. Itu menunjukkan bahwa terjadi perbaikan dalam berbagai tata kelola, termasuk berbagai aspek. Kita mulai dari menurunkan jumlah penerima manfaat yang tadinya rata-rata 4.000, 3.500, sekarang kita turunkan maksimal di 3.000. Itu pun kalau ada juru masak profesional atau terlatih. Kalau tidak ada, cukup 2.500 saja.
Kemudian setelah itu kita juga mulai gunakan teknologi di mana ada rapid test untuk menguji kualitas bahan baku, juga hasil masakan. Dan ini terbukti efektif ya, seperti contohnya di SPPG Polri itu menemukan ada buah yang mengandung sianida tinggi sehingga tidak bisa dibagikan Dengan teknologi tadi. dengan teknologi itu. Oh, Nah, oke. kemudian kita lihat tadi ada food tray yang dipakai itu. Ha-ha. Nah, itu kan dipakai ulang ya, berulang Iya, dan jumlahnya besar. Sehingga kita sekarang mewajibkan seluruh SPPG membeli alat sterilisasi untuk food tray tersebut sehingga pada saat digunakan sudah higienis kembali. Dan Oke. kemudian yang paling penting dari hasil temuan Kementerian Kesehatan, 50% gangguan pencernaan disebabkan oleh kualitas air yang mengandung E. coli. Jadi Bukan soal si makanannya, Iya. pengolahannya, tapi di tapi air. masalah air. Kemudian kita minta kepada seluruh SPPG agar menggunakan air yang tersertifikasi, baik itu air dalam kemasan maupun isi ulang yang dengan peralatan yang sudah tersertifikasi, dan itu sangat membantu. Nah, kemudian yang berikutnya kelihatannya karena bimbingan teknis dan pelatihan sangat intens sekarang, beberapa wilayah itu sudah mulai paham komponen apa yang tidak boleh dipakai di dalam makan bergizi. Dan itu mengurangi betul-betul kejadian. Seperti contoh di Yogyakarta ya. Di sana kasusnya kan bulan lalu cukup intens tuh. Tapi begitu diketahui bahwa penyebabnya sebagian besar dari santan dan juga cabai, jadi kemudian diminta agar tidak menggunakan komponen itu. Oh, Karena oke. untuk 10 orang, 15 orang santan baik kan untuk kesehatan. Tetapi kalau untuk ngolah 3.000 orang kan butuh kecermatan. Dan daripada berisiko lebih baik sementara tidak digunakan dan menurunkan kasus, bahkan menghilangkan kasus. Sekarang sudah mulai apa yang disebut dengan assessment. Assessment. Jadi kami bekerja sama dengan ID Survey melakukan assessment terhadap kualitas layanan di SPPG. Jadi nanti akan ada SPPG yang grading A, yang bagus sekali, kemudian grading B, grading C. Jadi yang unggul itu betul-betul mengikuti seluruh SOP yang ditetapkan oleh asesor itu. Bahkan mobil pengantaran pun suatu hari nanti itu harus ada chillernya. Sekarang untuk 5.000 SPPG sudah kita lakukan, sehingga nanti di awal tahun kita sudah tahu SPPG mana saja yang kualifikasinya unggul, SPPG mana yang kualitasnya baik sekali dan baik. Dan saya kira nanti akan berkaitan juga dengan insentif yang kita berikan. Oh, itu kaitan ke situ. Iya. Tadi saya bertanya, apa urusan dikasih A, B, C? Oh, Kalau ternyata sekarang kan insentif. insentifnya sama saja. Heeh. Baik, yang unggul, yang baik sekali, yang baik sama saja. rata. Ya mirip seperti kalau kita puasa 10 hari pertama kita kasih pur dulu. Itu rahmatan lil alamin dulu. Tadi kalau Pak Dadan bilangnya sosmed itu bagian kecil. Tapi banyak Pak cuitan-cuitan yang kayak itu ngedonder Pak Dadan tiap hari kayaknya. Gimana rasanya baca-baca komen kayak gitu? Saya senang. Oh, seneng. Iya, karena dengan hujatan dan kritikan kita akan tahu di mana kita Salahnya di mana salahnya di mana atau kurangnya di mana Oh, oke. atau ketidakpahamannya di mana. Oh, Kalau itu oke. karena ketidakpahaman nanti kita jelaskan. Tapi kalau kritikan itu benar terjadi, itu bagian koreksi kita. Oke. Tapi perbaikan juga dong, Pak. Oh tentu. Oh, tentu. pasti. Jangan cuma tahun doang. Dengan seperti itu, program kita makin lama makin baik. Dari contoh saya kasus itu, 60 kasus di September, 80 kasus di Oktober, drop ke 40 di November, dan sekarang seminggu terakhir tidak ada kejadian. Jadi itu bagian dari continuous improvement, dan itu adalah kontribusi dari para Netizen tadi ya. netizen yang memberikan kritik, hujatan, kemudian ketidakpahaman dan lain-lain. Jadi yang terus memberikan kritik, terus dilanjutkan kritiknya kepada Dadan biar program ini makin baik ya, Pak. Makin baik. Oke, itu tadi perbincangan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Pak Dadan Hidayana. Saya Jati Dharma pamit, sampai jumpa dan salam SCTV.